Dan oke, WhatsApp balik lagi bersama saya. Dan di kesempatan kali ini aku mau share sedikit tentang sebuah tips untuk kalian para pemula yang pengen beli gitar baru gitu kan. Maksudnya kalian belum punya dan kalian pengen beli gitar. Dan di sini aku mau kasih tahu tips-tipsnya untuk membeli gitar dan memilih gitarnya gitu. Jadi di sini ada poin dasar dan ada poin lanjutannya. Di poin dasarnya ada 5 dan di poin lanjutannya ada 5. Dan buat kalian yang penasaran, maksudnya kayak apa sih gitar yang enak gitu, yang buat pemula gitu kan, maksudnya yang worth it gitu ya, maksudnya apa ya maksudnya yang worth it gitu ya maksudnya. Jadi kalian beli pun tidak ada rasa untuk menyesal dan lebih puas gitu, walaupun kalian masih dalam tahap belajar gitu kan. Oke, dan untuk kalian yang penasaran untuk video ini, jangan di skip karena ini bakal informatif buat kalian yang lagi pengen bisa main gitar. Oke. Dan di sini aku mau jelasin secara cepat, singkat, dan lengkap terperinci ya gitu ya. Jadi jangan di skip karena ini bakal menarik. Oh ya, dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, kasih like-nya dan subscribe jika kalian berkenan. Oke. Dan oke, untuk tips pertama adalah gunakan emblem marksman. Dan oke, untuk tips pertama adalah kalian tentuin dulu untuk jenis gitarnya ya. Kalian mau beli yang model string atau yang nilon gitu kan. Jadi ada 2 tipe untuk gitar akustik ya. Jadi ada tipikal yang aku pakainya yang string ini ya. Dan ada yang versinya yang bukan versi sih, ada yang tipikalnya itu nilon. Dan di sini aku beli yang versi lagi yang itu apa namanya? Tipenya yang string. Dan oke, kalian tentuin dulu di awal, jangan sampai salah beli. Oke. Dan tips kedua adalah kalian tentuin dulu nih harganya dan tentuin juga di mana tokonya kalian mau beli gitu ya. Jangan sampai harga dan tokonya itu nggak kurang recommended gitu ya. Jadi harganya itu pun harus sesuai dengan isi dompet kalian gitu. Jangan memaksakan hal yang mahal karena yang murah pun punya potensi. Jadi jangan langsung untuk beli yang mahal-mahal gitu. Kalau cuma untuk sekedar belajar, harga-harga 500 sampai 1 juta itu udah bagus banget dan itu worth it banget. Dan tentuin juga store-nya, kalian harus punya satu tempat gitu ya. Maksudnya kayak store terpercaya untuk beli gitar di situ, di mana ada gitar yang bagus, yang murah, yang branded gitu. Nggak harus branded sih, maksudnya yang ada kualitasnya gitu. Jadi jangan asal beli di sembarang toko. Oke, kalian harus review dulu. Dan untuk tips ketiganya adalah di tips ketiganya adalah kalian tentuin dulu untuk bentuk dan warnanya. Oke. Jadi kalian butuhnya yang gimana nih? Yang lebih slim kayak gini, ada yang segini kan. Aku pakainya yang slim. Ada yang jumbo gitu, yang sukanya yang gede gitu kan. Kalau aku lebih suka yang slim karena ini adalah kebutuhanku tersendiri. Kalau yang jumbo pun juga ada gitu ya. Jadi kalian tentuin dulu nih bentuknya, warnanya gitu ya. Jangan sampai kalian beli warnanya mungkin jadi soalnya agak ngaruh kalau warna gitu ya. Maksudnya kalau kalian suka sama warnanya, mungkin bisa menambah semangat main gitar gitu kan ya. Jadi tentuin dulu warna dan bentuknya. Kalian mau bentuknya yang K8, A9 kayak A69 gitu. Jadi atau yang cut rod gitu. Apa ini namanya? Cut side apa aku lupa ini. Kan ada ya juga yang K8 gitu. Jadi nggak ada potongan ininya. Oke, tentuin dulu, jangan sampai terlewatkan untuk itu. Oke, dan untuk poin dasar yang keempat adalah kalian tentuin dulu fungsinya untuk kalian apa. Kalau kalian cuma buat untuk latihan dan lain-lain, itu kalian nggak harus beli yang mahal dan nggak harus yang branded gitu ya. Bisa yang range 500 lah. Aku rekomendasi sih yang 500-an gitu, yang itu udah bagus banget sih kalau menurutku untuk sekelas kalian yang pengen belajar gitu kan. Nggak harus yang 1 juta ke atas gitu. Tentuin dulu fungsi, karena aku kenapa beli Yamaha PX 600 ini karena aku butuh untuk aku ngamen gitu. Maksudnya kayak aku kan sering reguler gitu di cafe, di hotel gitu kan. Maksudnya ada acara live musik itu, aku ngisi acara gitu. Jadi karena kebutuhanku untuk ya gitu, jadi aku beli inilah gitu. Yang ada ininya juga apa namanya, preamp gitu. Jadi untuk dicolokin ke sound gitu. Jadi tentuin dulu untuk kebutuhan kalian fungsinya buat apa, barulah kalian pilih gitarnya.
Dan di poin dasar kelima adalah kalian bisa tanya ke yang jaga toko atau yang punya store gitu untuk tanya rekomendasi, atau kalian bawa teman kalian yang udah agak mahir main gitar dan minta tolong mereka, yang maksudnya minta tolong dia gitu kan, maksudnya untuk temenin kalian beli gitu. Mungkin mereka kan punya rekomendasi dan punya apa ya, kayak standarnya untuk kalian belajar main gitar karena kalian masih awal gitu kan. Jadi mereka bisa ngerekomendasiin ini itu. Oh jangan ini jangan itu gitu. Jadi kalian bisa tanya ke store-nya atau bisa bawa teman untuk kita sharing gitu pas di sana gitu. Ini enak nggak gitu sih gitu. Yang ini gimana gitu. Jadi kalian nggak bakal bingung gitu. Kalau kalian sendirian pasti bingung. Nah itu poin pentingnya, kalian bisa tanya dan bawa teman kalian. Oke, dan di sini adalah poin lanjutannya. Tadi kan 5 poin dasaran. Sekarang aku mau bahas untuk poin lanjutannya untuk ngecek gitarnya. Nah kalian udah cocok dan kalian udah bawa poin-poin dasar itu, kalian udah punya semua dari sekarang. Dan kalian udah sampai store-nya. Dan yang perlu kalian lakukan adalah untuk ngecek gitarnya. Dan inilah poin lanjutannya. Oke, di poin ke-6-nya, di poin lanjutan adalah cek fisik gitarnya dari body dan cat atau kayunya gitu. Kalian cek semuanya gitu ya. Maksudnya ada yang cacat atau ada yang lecet atau ada yang, jadi dicek semuanya satu body gitu kan. Kalian cekin aja tuh. Kalian cek gitu kan ya. Kalian pastiin kalau gitarnya itu masih mulus dan masih baru gitu. Jadi kalian harus benar-benar teliti untuk mengecek semua keseluruhan satu body gitar ini. Sampai sini ya, sampai headstock pun gitu, kalian harus tetap perhatiin itu ya. Jangan sampai terlewat, oke? Dan di poin selanjutnya, kalian harus bisa ngecek suaranya. Ngecek suaranya gimana? Maksudnya pastiin semua fret ini tuh berfungsi dengan baik. Jadi cek fretnya. Gimana cara ngecek fretnya? Kalian bunyiin satu persatu semuanya. Nah, kalau kalian udah bunyiin semuanya gitu kan ya, dan di situ bunyinya udah beda semua dan nggak ada yang sama bunyinya di beda fret. Biasanya kan ada satu fret sama dua gitu, ini sama ini, itu sama bunyinya. Itu jangan kalian pilih. Karena apa? Karena fretnya udah cacat gitu. Jadi pilihlah yang bunyinya itu beda semuanya, oke? Itu poin terpentingnya, jadi jangan sampai lupa. Cek fretnya dari ujung sampai ujung di keenam senarnya, oke? Next. Dan selanjutnya adalah kalian cek juga untuk neck ini, stang, tunernya, ini kayak dryer gitu ya kata orang sih gitu, sama truss rod. Truss rod itu yang di sini. Tuh ya, di situ ya. Jadi kalian cek semuanya gitu ya. Maksudnya dari neck, bengkok enggak, dicek aja, kalian lurusin gitu kan. Bisa gitu. Kalian cek terus tunernya ini. Kalian puter-puter tuh ngaruh enggak. Nah, kalau misalkan ngaruh berarti masih bagus. Dan dicek juga ada truss rodnya atau enggak. Kalau syukur-syukur sih yang udah ada truss rod gitu ya, maksudnya ada tanam besi gitu. Itu lebih baik. Dan cek necknya itu ya harus benar-benar lurus dan enggak ketinggian juga ya. Dan untuk kalian yang maksudnya masih bingung untuk masalah ketinggian senar, kalian bisa cek aja di videoku di sini. Sini. Ada di situ untuk bahas apa ya, kayak ketinggian senar gitulah ya, jadi biar senarnya lebih enak, oke? Next. Dan di sini adalah kalian bisa cek preamp-nya. Apa preamp? Preamp itu kayak aku gitu ya maksudnya. Karena aku butuh ini. Nih ya, kelihatan kan ya? Nih. Ini adalah preamp. Preamp itu adalah sebuah equalizer yang digunakan untuk kita sambungin ke ini ya, ke salon gitu, ke speaker gitu, biar suaranya keras gitu. Kalian cek dulu. Kalian minta tolong untuk apa ya, pinjem soundnya sama colokin gitarnya gitu ya. Colokin gitarnya ke sound, kalian cobain semuanya ini, seluruhnya ini ya, berfungsi nggak. Kalau kalian beli yang ada preampnya, oke? Jadi kalian pastiin bener-bener untuk mengeceknya gitu. Ngecek semuanya dari preamp, dari semua ininya, knobnya harus, ibaratnya harus semuanya harus berfungsi gitu, oke? Dan next, yang terakhir adalah kalian cukup tes suara. Ini tes suara yang paling penting dan sangat menentukan ya. Jadi gimana? Caranya adalah chord gitarnya dan mainkan lagu. Bebas kalian mainin apa aja. Sebisanya kalian, syukur-syukur sih. Ya tadi itu rekomendasi teman ya, maksudnya teman kalian bawa teman gitu. Teman kalian suruh nyobain. Kalau kalian cocok misalkan sama gitar ini gitu, coba deh teman kalian suruh nyoba gitu. Coba di Semi Max gitu. Coba di ini
dimainin gitu, enak gak gitu kan. Gitu ya, kalian minta tolong aja untuk dicobain gitarnya, oke? Di situ kalian bakal tahu maksudnya. Syukur-syukur sih kalian bawa teman juga, kalau nggak tanya ke itunya, apa namanya, store-nya. Kalau kalian udah cocok, kalian baru pilih gitarnya. Jangan asal beli, nanti Menyesal. oke. Dan oke lah, untuk poin-poinnya, untuk poin dasarnya ada 5 dan poin lanjutannya ada 5 tadi ya, gitu ya. Jadi ada 10 poin di situ. Dan di sini aku mau kasih rekomendasi untuk gitar-gitar untuk pemula gitu ya. Nanti aku bakal sertain gambarnya sama kisaran range harganya, oke. Dan untuk rekomendasi yang pertama adalah gitar custom yang 500 ribuan, banyak banget. Jadi gitar ini lumayan worth it untuk kalian yang masih belajar, banyak ya. Maksudnya yang kopiannya APX 500 gitu ya. Terus kayak kopiannya Korg, Taylor gitu, banyak sih sebenarnya itu. Gitar-gitar yang KW gitu kan ya, KW super sih. Kalian bisa pakai gitar itu dulu untuk belajar gitu. Itu udah cukup bagus banget. Dan yang kedua ada gitar Legend ya. Aku pernah pakai ini, gitar Legend. Cuman dia, aku waktu itu pakai yang nggak ada preampnya gitu. Jadi cuman buat ngejering-ngejering dan tabungnya jumbo gitu, gede gitu. Worth it banget, asli. Enak banget, enak itu gitar Legend. Jadi kalian bisa searching aja nanti Legend gitar gitu ya, gitar Legend gitu, mereknya Legend. Itu kisarannya harganya range-nya 800-an gitu ya, 800 sampai 900 atau 600 malah kalau nggak salah. Nanti aku bakal kasih kisaran harganya. Dan di nextnya ada gitar Cowboy. Gitar Cowboy yang kecil itu, yang 3/4 itu udah bagus banget. Itu buat latihan juga udah bagus banget pokoknya. Keren banget itu gitar Cowboy yang asli ya, maksudnya ya, jangan yang palsu gitu. Maksud sekitaran harganya itu range-nya 600 sampai 900 lah, sejutaan ada juga. Jadi itu udah bagus banget. Range segitu itu udah awet lah ya, maksudnya buat latihan dan nggak susah buat latihan. Itu udah bagus banget. Jadi Cowboy juga masuk dalam rekomendasiku gitu kan. Dan yang di keempat itu adalah kalian itu yang ini nih, apa mereknya, Yamaha F310 atau FX310 gitu ya, yang harganya itu sekitaran 1 juta sampai 1.500.000 itu udah paling worth it. Kalau menurutku itu gitar pemula yang paling asik ya, maksudnya paling buat latihan paling enak. Kalau enggak yang Yamaha JR itu yang junior, gitar junior ya, itu udah bagus banget, itu udah paling worth it dan paling recommended, oke. Dan yang terakhir aku rekomendasiin untuk beli chord ya, chordnya itu nanti aku bakal kasih gambarnya dan kisaran harganya yang untuk pemula ya. Chord itu udah bagus untuk main gitar gitu, untuk main biasaan atau main untuk di speaker gitu, udah enak banget. Dan kenapa nggak Taylor bang? Kalau kalian punya banyak duit dan mampu untuk beli Taylor, why not? Beli aja. Karena Taylor kalau menurutku ya, Martin Taylor itu udah brand nomor 1 lah. Kalau buat akustik itu enak banget. Kalau kalian mau beli Taylor atau Martin untuk latihan nggak masalah selagi budget kalian mencukupi, oke. Dan itu adalah 5 rekomendasi gitar untuk pemula. Dan oke lah untuk apa namanya, tips dan rekomendasi gitar kalian untuk beli gitar pemula kayaknya cukup sampai di sini aja. Dan udah panjang banget, terlalu panjang, tapi semoga bermanfaat ya, maksudnya jadi ada pandangan untuk kalian gitu ya, oke. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Oh ya, komen kalau kalian misalkan ingin membahas sesuatu atau bertanya sesuatu tentang musik, kalian bisa komen aja, nanti aku bales. Tinggalin like-nya, subscribe-nya jika kalian berkenan juga. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Oke, bye-bye.